Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalin, aku Akhlan Hilmi Prasasti dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 22 Universitas Diponegoro. Di sini aku mau di sini aku mau sharing ke kalian tentang bagaimana cara mengoperasikan robot RNV3 seperti yang ada di gambar di sini. Ini merupakan robot RNV3 yang kita gunakan. Jadi kita akan bagi ketiga bagian dalam mengoperasikan robot ini. Yang pertama kita akan operasikannya secara manual lewat softwarenya bernama Rus Component Bot. Setelah kita bisa mengoperasikannya secara manual lewat software, kita selanjutnya akan mengoperasikannya melalui Python, di mana kita akan menyiapkan barcode, terus saat barcode itu di scan, maka robot RNV3 ini akan berjalan sesuai ketentuan. Lalu yang terakhir adalah kita akan menggerakkan atau mengoperasikan robot RNV3 ini melalui deteksi jari atau deteksi tangan kita. Bisa disimak. Baik, untuk yang pertama kita bisa download dulu file dari software komponen botnya. Di sini udah ada drive, nanti aku bakal cantumin. Kita open. Nah, di bagian sini di software robot. Nah, ada di sini terus komponen, download aja. Setelah itu kita bisa download baca dulu buku panduan ini dan lain sebagainya, bisa di skip ya bisa di pause ya di sini. Setelah itu kita langsung aja buka untuk softwarenya. Bagi di sini setelah kita buka software terus komponen botnya, ini aku mau memperkenalkan dulu bagian-bagian tombol yang ada di sini. Misalnya bagian di sini, ini tuh bagian navigasi. Mana start itu memulai eksekusi pergerakan atau program yang telah disimpan, terus stop menghentikan, next melanjutkan ke langkah selanjutnya, lalu back itu kembali. Dan untuk di sini kalibrasi itu untuk mengkalibrasi si robot agar ke posisi awalnya, zero point atau home position. Terus selanjutnya di bagian sini itu bagian koneksi serial. Di sini ada port USB. Port USB di sini kebetulan contohnya 3, tapi nanti saat kita gunakan itu menyesuaikan ya, saat dari si robotnya USB-nya dicolokin ke laptop kita, itu dicek dulu ke device manager di laptop itu masuknya ke COM berapa. Jadi nanti menyesuaikan. Setelah itu bisa langsung disambungkan. Jika tidak, maka akan terjadi error seperti ini karena tidak terbaca si portnya. Setelah itu di sini ada bagian koordinat dan gerakan, ada sumbu X, Y, Z, rel, dan speed itu menampilkan posisi koordinat saat ini dan kecepatan gerakan. Misalnya X itu nanti gerak kemana, Y gerak kemana, dan Z gerak kemana, itu bisa langsung dicoba. Nanti kita akan berikan contohnya. Lalu rel itu pergerakan samping kanan kirinya. Lalu untuk speed itu kecepatannya. Setelah itu untuk save point di sini untuk menyimpan posisi koordinat saat ini sebagai satu langkah poin dalam urutan gerakan. Lalu bagian output di sini LG 1, 2, dan 3 itu menyalakan atau mematikan output seperti lampu indikator atau waktu tertentu. Lalu ada gripper servo untuk mengontrol gripper penjepit robot. Lalu ada vakum on off di sini mengaktifkan atau menonaktifkan sistem vakum untuk mengambil atau menaruh komponen. Nah, kebetulan di praktikum kali ini kita akan menggunakan yang vakum on off-nya karena nanti kita akan memindahkan benda itu menggunakan vakumnya. Jadi kita sedot lalu kita pindahkan. Lalu di sini ada bagian input, ada sensor 1 2 3 untuk menandai bahwa input dari sensor tertentu aktif. Lalu ada save servo untuk menyimpan kondisi servo apakah dia nyala atau mati. Terus change to PY itu bisa jadi untuk mengubah mode perintah menjadi Python script atau semacamnya. Lalu sini ada bagian kontrol tambahan, apakah motor on off, cek koordinat, cek end stop, lalu save tunggu, hapus itu untuk menghapus nanti perintah di sini yang udah ke bikin seperti itu. Baik, di sini aku akan memperlihatkan bagaimana proses kalibrasi tadi.
saat kita membuat kalibrasi pada series komponen yang telah tersambung, maka akan terjadi seperti ini. Dia akan kembali ke posisi awalnya, dia akan bergerak dengan sendirinya. Seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa robot RNV3 ini telah kembali ke posisi awalnya. Berarti di sini itu posisi 0 dari si robot ini. Nah, di sini bisa kita lihat di sini untuk bagian koneksi, dari sini koneksi ke laptop melalui USB port. Lalu ini bagian railnya. Nah, ini bagian robotnya. XYZ ini adalah bagian di sininya. Sorry, XYZ ini bagian sumbu koordinat yang nanti bisa menggerakkan entah itu Z ke atas ke bawah, Y menyamping, atau ke depan ke belakang, itu nanti bisa diatur lewat XYZ. Gitu. Baik, di sini aku akan memperlihatkan proses saat pengoperasian atau pengaturan dari software tadi saat nanti akan langsung disambungkan dengan silangan robotnya. Nah, di sini kita udah masuk ke softwarenya. Terus setelah itu kita masukkan dulu COM berapanya sesuai dengan yang ada di laptop kita. COM berapa di sini kebetulan waktu itu kita menggunakan COM 4. Setelah itu langsung disambungkan aja. Nah, setelah disambungkan maka akan langsung ada masih tahu di sini di bawahnya ready to calibration, dan berubah ini text boxnya akan menjadi tersambung. Saya di sini langsung kalibrasi aja. Setelah dikalibrasi maka akan terjadi proses tadi yang sebelumnya aku jelaskan, proses pengkalibrasian. Kita tunggu sampai selesai. Setelah itu, setelah selesai, nah di sini baru kita bisa langsung ke proses dari menyesuaikan sumbu-sumbu untuk si motor itu. Nah, keinget aku, sumbu Z itu sumbu untuk yang menaikkan menurunkan. Kalau sumbu Y itu maju mundur, dan sumbu X itu nyamping yang nengok-nengoknya. Kalau misalnya salah mungkin bisa diingatkan kembali. Nah, di sini itu udah mulai proses penyesuaian, bisa disesuaikan ya dengan kondisi masing-masing. Ini aku bakal bercepat aja. Nah, di sini misalnya. Di sini kita udah menentukan posisi Z yang tepat itu di 80, 170, untuk Y-nya 170, X-nya 0, relnya di 0, 0 itu berarti paling awal, dan untuk speednya 0. 0 itu maksudnya normal ya. Ini setelah kita tentukan berapanya, langsung save point. Nah, di sini bakal langsung masuk ke sini untuk koordinat awal yang menjadi titik awal dari si motor. Cara membacanya itu berarti di sini untuk X-nya 0, Y-nya 170, Z 80. Ini kalau nggak salah rail, dan F-nya aku lupa. Berarti ya intinya yang penting itu salah satu yang penting itu ada di X, Y, Z-nya. Nah, itu kita sesuaikan kembali. Nah, di sini bisa kita lihat, di sini kita nyalain vakum. Sebelum itu di koordinat kedua itu kita mengurangi Z-nya di 10, jadinya nanti gerakan di titik kedua itu dia akan bergerak dari koordinat pertama ke kedua, yaitu mengurangi Z-nya, atau nanti bakal turun dia. Terus setelah itu ini tuh kode untuk menyalakan. Jadi gerakan selanjutnya dari si robot ini diperintahkan untuk menyalakan vakum. Tadi bisa kita lihat vakumnya on. Di sini ini vakumnya on.
Setelah itu langsung nge-save vakumnya secepatnya. Setelah itu gerakan selanjutnya adalah memberikan koordinat selanjutnya ke si motor, yaitu di Z80. Nanti dia bakal naik lagi, lalu menggesernya ke bagian rail 150, 200, 300. Sebenarnya saat di enter itu nanti si robotnya tuh langsung bergerak tanpa perlu dicek koordinat. Itu nanti waktu kita ngasih nilai ke si koordinat, misalnya koordinatnya realnya mau 300, dari awalnya 0, saat realnya 300 dimasukin langsung enter tuh nanti dia langsung bergerak ya, nggak perlu kita capek-capek lagi cek koordinatin untuk mengecek berapa yang cocoknya. Di sini kita lagi proses mencocokkan mau di real berapa, mau di posisi mana di realnya ini. Setelah itu langsung di save point. Nah, berarti yang E ini ternyata real. Jadi setelah si robot ini nyala, terus si Z-nya naik lagi dengan posisi real di 0, selanjutnya robot ini diperintahkan agar si railnya itu maju, berpindah, bergerak ke samping. Itu sumbu Z-nya mau dikurangin lagi, berarti diturunin lagi dia si bendanya ke bagian 15. Lalu bisa kita lihat tadi vakumnya dimatikan, lalu di save lagi. Itu menandakan nanti setelah ada di posisi ini, maka robot diperintahkan agar mematikan vakum. Setelah itu, setelah mematikan vakum, di sini bisa kita lihat Z-nya dinaikkan lagi. Robot diperintahkan kembali ke posisi yang awal, yang 80 tadi. Seperti itu. Jadi sini kita akan mengkode kopi ini masuk ke codingan Python agar bisa menambah fitur dengan Python. Nah, sini kita bakal lihat dulu videonya, video dari hasil pengoperasian dari sini. Setelah proses tadi, lalu bisa kita start, itu akan seperti ini. Ini kebetulan dibantu tangan karena kita nyeting Z-nya itu terlalu tinggi, tidak sesuai dengan tinggi dari ini ke meja. Jadinya nah, bisa kita lihat di sini gerakan pertama, robot itu diberi perintah untuk ke bawah lalu naik lagi. Tadi yang awalnya posisi 80 ke 10 ke ya atau 15 gitu. Terus naik lagi. Nah, setelah itu robot akan diberi perintah untuk menyalakan vakum. Di sini bakal ada suaranya. Nah, itu suara dari vakum yang menyala. Setelah turun menyalakan vakum, robot diperintahkan untuk lanjut naik lagi ke koordinat Z yang 80. Lalu diberi perintah agar railnya berpindah, tadi dikasih lebih 300-an kalau nggak salah. Setelah railnya berpindah, maka robotnya diperintahkan untuk Z-nya dikurangin lagi, turun lagi dia. Nah, setelah Z-nya turun seperti tadi, maka si vakumnya akan dimatikan dengan tanda suara yang tadi itu bakal hilang. Kita dengar di sini setelah turun. Nah, tadi gitarnya tuh hilang dari. Nah, itu hilang. Setelah itu naik lagi dia. Setelah naik lagi, dia akan kembali lagi ke posisi awal. Seperti itu. Baik, di sini kita akan lanjut ke bagian kedua, yaitu menggerakkan robot dari deteksi barcode. Jadi waktu kita mendeteksi barcode-nya sesuai, itu nanti akan menjalankan suara, dan setelah menjalankan suara nanti akan langsung memberi perintah ke robot untuk
berjalan gitu. Untuk beroperasi. Di sini aku udah buka Visual Studio Code, langsung aja buka membuat folder baru. Dalam folder baru ini kita langsung aja buat file, kita namakan di sini rnv3 barcode. Nah, untuk bagian pertama di sini kita langsung aja menyiapkan library yang dibutuhkan, kayak misalnya CV2, karena nanti kita akan mengakses kita akan dari kamera ya, ngedeteksinya dari kamera, akses kamera gitu untuk mendeteksi barcode. Terus ini untuk mendeteksi PyZ bar untuk mendeteksi dan membaca QR code, GTTS untuk membuat suara, terus ada PlayZone untuk memutar file suara, OS untuk operasi file, serial, komunikasi serial, time untuk nilai waktu, keyboard untuk mendeteksi tekanan keyboard. Nah, kita lanjut. Setelah itu di sini ada bagian persiapan suara bahasa Indonesia. Jadi di sini nanti kalimat yang diucapkan jika QR terdeteksi itu akan dalam bahasa Indonesia, yaitu robot siap dijalankan dengan suara itu yang ada di sound file robot ready id.mp3. Jadinya di komputer kita itu harus tersedia dulu file ini. Jadi kalau misalnya nggak ada file ini, itu nanti nggak bisa menjalankan suaranya. Seperti itu. Jika film belum ada, maka buat file suara dari teks. Buat suara dengan Indonesia, simpan file suara. Jadinya jika filenya suara belum ada, nanti ngebuat file suara dari teksnya, dari teks ini. Terus bagian 2 itu bakal selanjutnya itu bagian deteksi QR code menggunakan kamera. Ini akan menyalakan akses kamera, webcam laptop. Di sini aku menggunakan webcam defaultnya laptop. Terus variabel status apakah QR telah ditemukan. Lanjut ke loop untuk membaca frame dari kamera. Ini ambil satu frame dari kamera, jika gagal keluar dari loop, deteksi QR code di dalam frame. Terus ambil isi QR code. Nah, terus bagian sini ada satu bagian terpenting, yaitu memasukkan data dari QR code. Jadi nanti kita harus menyiapkan QR code dulu. QR code-nya ini aku ngambil dari link website Wikipedia kebetulan. Nanti jadinya dari link website ini aku ubah jadi barcode. Banyak bisa kita cari di website gitu, kayak misalnya barcode maker. Nanti bisa tinggal langsung masukin link websitenya, mau pakai link apa gitu bisa. Nah, nanti jadinya kalau misalnya barcode dengan isian link ini kedeteksi, nanti akan ngeprint di serial QR sesuai memutar suara dan menjalankan robot gitu. Lalu saat link ini terbaca dari barcode, nanti bakal memutar suara dan lain sebagainya. Memutar suara yang tadi ya, yang robot siap dijalankan. Lalu selanjutnya ada tampilkan tampilan kamera dalam jendela baru di sini. Terus selanjutnya keluar dari loop jika QR terdeteksi atau user menekan escape. Setelah itu ada tutup kamera dan jendela tampil setelah selesai. Lalu bagian selanjutnya adalah bagian jika QR sesuai, jalankan robot melalui serial. Di sini ada bagian COM yang harus disesuaikan dengan robotnya. Koneksi serial ke robot, pastikan COM dan baut sesuai, dan port dengan yang sesuai di komputer kita. Nah, terus buka koneksi serial, tunggu sebentar setelah koneksi. Ini yang dijalankan codingan ya, bukan yang harus kita jalankan ya. Terus codingan selanjutnya adalah fungsi untuk daftar perintah G-code yang akan dikirim ke robot. Nah, di sini itu G-code atau kode-kode yang udah kita buat sebelumnya di Rust komponen, di software sebelumnya. Itu nanti setelah ada codingan-codingan koordinat, ini koordinat-koordinat seperti tadi, itu langsung di-copy, pasti dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu fungsi untuk ubah setiap perintah menjadi format byte dengan penambahan /r di akhir baris. Terus kirim perintah homing ke robot. Perintah homing ini itu hampir sama kayak kalibrasi ya. Perintah kalibrasi, perintah untuk kembali ke posisi awal, tunggu proses homing, terus cetak respon dari robot saat homing.
Terus fungsi untuk menunggu hingga robot selesai menjalankan perintah. Baca respon dari robot, jika ada oke, berarti robot siap untuk perintah berikutnya. Terus eksekusi semua perintah dalam CMD list satu persatu. Ini kirim perintah ke robot, tunggu robot selesai. Sebelum lanjut, jika user menekan tombol key, maka hentikan program. Terus kirim perintah untuk pindah ke posisi aman. Kirim perintah untuk mematikan motor stepper, tutup koneksi serial dan keluar dari program. Jadi seperti itu kurang lebih isi dari codingan untuk menjalankan RNV3 dengan barcode. Kita langsung ke contoh aja. Baik, jadi nanti saat codingan dijalankan akan seperti ini. Jadi dia akan membuka kamera, di sini bakal langsung kebuka, lalu saat ditampilkan QR code, dia akan membaca. Nah, di sini dia akan membaca QR code-nya, QR code yang udah kita siapkan dengan isi tadi, link yang sesuai tadi. Setelah itu, Code terdeteksi. Robot siap dijalankan. nah itu, kode terdeteksi, robot siap dijalankan. Setelah, seperti tadi dalam codingan, saat si barcode-nya terdeteksi, maka si suara ini akan berjalan, lalu robot mulai bekerja. Itu. Kita coba. Code terdeteksi. Seperti Robot itu. siap dijalankan. Seperti itu. Nah, setelah suara ini bekerja, langsung robot ini akan berjalan sesuai tadi saat robotnya mulai berjalan tadi yang udah aku tunjukkan. Oke, di sini kita langsung aja ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini kita akan mengatur RNV3 touchless tanpa disentuh, jadinya dari deteksi tangan. Oke, di sini kita udah ada codingannya. Ini untuk bagian pertama seperti biasa kita mengimport library. Nah, di sini kita menggunakan OpenCV. Jadi pakai CV2, MediaPipe, serial dan lain-lain. Terus untuk yang pertama kita konfigurasi untuk serial robotnya. Ini COM-nya bisa disesuaikan ya, mau COM berapa, COM 3, COM 4 sesuaikan. Untuk baud rate-nya kita pakai 11.500, 11.050, 11, itulah. Terus timeoutnya non, berarti tidak ada batas waktu tunggu baca serial. Terus bagian ini bagian untuk mencoba membuka koneksi serial robot, bisa di skip dan baca sendiri ya. Sampai sini, terus inisialisasi hand trackingnya kita pakai hal yang disediakan MediaPipe, yang disediakan OpenCV. Ini terus lalu selanjutnya ada fungsi menunggu robot selesai menjalankan perintah. Lalu fungsi utama di sini ada akses kamera, atur resolusi kamera, ada menyimpan status vakum, apakah open or close, terus ngebuang frame lama, ambil frame baru, dan lain sebagainya. Di sini bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada titik ujung jari telunjuk, itu nilai E, susun perintah G-code, kirim perintah ke robot, terus deteksi jumlah jari yang terangkat. Jadi di sini dalam codingan ini nanti perintahnya tuh akan seperti ini. Andaikan kita mengangkat jari telunjuk, nah jadi ujung jari telunjuk ini itu akan menjadi titik koordinat. Jadinya untuk robot ini menjalankan perintah. Jadinya kalau misalnya kita gerakan ke kiri, ikut gerak ke kiri sisi railnya. Kalau misalnya ke bawah, nanti sumbu Z-nya juga ikut turun, ikut ke bawah juga. Jadi menyesuaikan gitu. Terus lanjut, di sini ada mengangkat vakum. Nah, untuk perintah selanjutnya yaitu adalah dua jari terangkat. Kalau misalnya dua jari terangkat, ini akan mengaktifkan vakum. Ini vakum akan aktif. Terus perintah ketiga yaitu menonaktifkan vakum. Nah, di sini nih ada. Mungkin di sini gripper itu maksudnya vakum ya.
Ininya untuk menonaktifkan vakum itu bisa mengepal atau menurunkan semua jari. Jadi saat ini untuk menggerakkan, ini untuk mengaktifkan vakum, lalu ini untuk menonaktifkan vakum. Lalu selanjutnya di sini ada tampilkan titik koordinat di layar kamera, ada gambar garis dan titik tangan, tampilkan frame di video jendela, keluar dari loop jika menekan tombol key. Terus setelah keluar dari loop, matikan motor robot jika koneksi serial aktif. Lalu di sini jalankan program utama. Seperti itu kurang lebih. Nah, di sini setelah ini aku akan ngasih contoh saat pengaplikasiannya pada robot. Oke, baik, bisa kita lihat di sini. Di sini kita udah menyiapkan komputer laptop dengan RNV3, robot RNV3-nya. Lalu di sini untuk objek yang akan kita angkat adalah seperti sebelumnya, yaitu kotak obat ya di sini. Nah, di sini bisa kita lihat, kita matiin dulu suaranya. Nah, di sini udah terjalankan ya codingannya. Jadi saat aku mengangkat jadi telunjuk, nah, bisa kita lihat di sini. Jadi telunjuknya ini akan menggerakkan si motor. Nah, saat tadi aku mengangkat kedua jari aku, bisa kita nyalakan mungkin suaranya. Nah, seperti itu. Saat aku mengangkat kedua jari aku, barulah si vakumnya menyala. Kita lihat di sini robotnya mengikuti arah dari telunjuk aku. Saat aku geser ke kanan, dia akan juga ikut menggeser. Nah, di sini mulai menurunkan. Nah, di sini saat aku turunkan, lihat, jadikan lagi suaranya biar kedengaran suara vakumnya. Nah, saat dikepal, maka vakumnya itu langsung mati. Nah, di sini aku mengembalikan lagi posisi motornya. Seperti itu. Sekian dari aku, maafkan apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.